Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pemanasan global. Yang akan kita pelajari adalah 1. Menjelaskan definisi pemanasan global dengan benar melalui literasi. Menjelaskan dampak pemanasan global dengan benar melalui literasi. 3. Menjelaskan cara menanggulangi pemanasan global dengan benar melalui literasi. Apakah yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen akan mengubah iklim bumi. Nah, sekarang bagaimanakah terjadinya proses pemanasan global? Yang pertama, cahaya matahari sebagian akan dipantulkan ke atmosfer, ya. Kemudian sebagian lagi akan sampai di bumi dan diserap oleh bumi. Yang diserap oleh bumi akan dipantulkan ya ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah, ya. Kemudian radiasi matahari akan melalui atmosfer. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari ya akan sampai di permukaan bumi dan memanasi bumi, ya, sehingga suhu permukaan menjadi hangat. Kemudian yang keempat, radiasi inframerah dipantulkan oleh permukaan bumi, ya, dipantulkan oleh permukaan bumi. 5. Radiasi inframerah yang dipantulkan kembali oleh bumi akan diserap oleh CO2 yang ada di atmosfer. Inilah yang disebut dengan gas rumah kaca, ya. Kemudian sebagian dipancarkan ke angkasa, ya, dan sebagian lagi akan kembali ke atmosfer bumi. Nah, CO2 yang kembali ke atmosfer bumi itulah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, sekarang bagaimanakah dampak dari pemanasan global? Sekarang kita perhatikan. Yang pertama, adanya perubahan migrasi ya hewan dan siklus hidupnya akan berubah. Kemudian mencairnya salju dan es. Kemudian kekeringan berkepanjangan dan adanya kebakaran hutan. Ya. Kemudian temperatur suhu yang tinggi dan banyak gelombang panas, ya. Kemudian juga ada badai yang lebih kuat lagi. Kemudian ada kerusakan terumbu karang. Permukaan air laut akan naik. Lautan menjadi lebih hangat. Dan juga ada perubahan siklus hidup tanaman. Ya, ini juga ada perubahan hujan dan iklim ya secara umum. Ya, inilah dampak pemanasan global yang bisa terjadi bila permukaan bumi akan semakin panas, ya, menyebabkan cuaca yang ekstrim, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, punahnya berbagai macam hewan, berpengaruh terhadap hasil pertanian, ya. Kemudian juga hilangnya gletser, kebakaran hutan, meningkatnya suhu air laut, rusaknya terumbu karang, krisis air bersih, dan terjadinya wabah penyakit.
Nah, sekarang bagaimanakah cara menanggulangi dampak dari pemanasan global? Ya, cara menanggulanginya menggunakan energi terbarukan ya, energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, bahan bakar minyak, kayu dan bahan bakar organik lainnya. Kemudian meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, kemudian mengurangi deforestasi atau penebangan liar, penebangan hutan, ya. Kemudian juga ada mengurangi penggunaan produk-produk yang menggunakan klorofluorokarbon (CFCs) dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Cara mengatasi berikutnya adalah mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Kemudian yang terakhir, ya, ternyata dari hasil penelitian dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari pengendara mobil selama 1 tahun. Oleh sebab itu, ya, kalian diharapkan juga berpartisipasi ya untuk menanam pohon di rumah sehingga akan mengurangi pemanasan global. Ya. Ya, ini ada salah satu contoh poster ya tentang pemanasan global. Pertemuan berikutnya kita akan membuat poster di mana di poster itu ada foto aktivitas kalian bersama keluarga untuk mengurangi pemanasan global. Sekian dari Budian, semoga kalian juga menjadi agen perubahan untuk mengurangi pemanasan global. Sukses ya untuk kalian. Tuhan memberkati.